Halo guys, selamat datang kembali di channel Esa Media. Nah, di sini kebetulan udah bersama Vespa yang habis dipakai touring dari Jakarta ke Jogja nih dengan spek besar. Halo Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa Mas? Nama gue Kendro. Mas Kendro ya? Nah, boleh dijelasin Mas, ini Vespa tipe apa sama tahun berapa? Ini print iGet 2017. 2017. Ya, awal 17. Awal 17. Nah, ini Masnya beli second apa new Mas? Beli baru. Beli baru? Dari Dari dealer ya? Nah, kenapa ambilnya Vespa Sprint Mas, nggak motor yang lain? Karena dari looks ya, Iya. ya sporty banget dan udah elegan lah. Elegan ya, mewah ya berarti Mewah. ya. Nah, untuk Vespa Sprint yang satu ini tuh ada namanya nggak Mas? Kebetulan ada nih namanya Ocho. Ocho, Iya. namanya Ocho. Nah, Masnya ini asli orang Jogja apa Jakarta Mas? Gue sih tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Tapi lagi touring sama anak-anak metro ke Jogja. Lagi touring sama anak-anak metro ke Jogja. Nah, touringnya kalau boleh tahu itu berapa orang Mas? Kita 3 orang aja sih. 3 orang aja? Karena mungkin kalau keramaian juga nggak kondusif di jalan ya. Oh, malah tinggal-tinggalan ya nanti ya? Itu dia. Nah, terus makasih ya Mas udah mau nyempetin waktunya untuk di-review nih. Ya. Terus dari motor yang satu ini tuh part yang udah dimodif apa aja Mas? Dari kaki-kaki bagian bawah dulu deh, depan. Dari kaki-kaki bagian bawah ini gue udah pakai Ohlin. Pakai shock Ohlin yang P701 ya? Ya, 701. Ya. Sama di buat pengereman pakai Brembo yang 4P. Pakai Brembo yang 4T. Nah, untuk disnya sendiri pakai apa Mas? Dis pakai Zelioni. Pakai Zelioni. Cakep tuh guys, dis Zelioni. Nah, terus untuk selang rem Selang remnya pakai selang hel. selang hel. Ya. Nah, untuk velgnya sendiri Mas, velg pakai apa Mas? Velg sih gue masih pakai yang OM ya, standar Vespa. Iya, Velg Primavera ABS. nggak velg ganteng itu guys. Nggak pernah salah sih kalau buat di Vespa Sprint. Nah, terus untuk bannya pakai apa Mas? Buat ban pakai Diablo Rosso. Pakai yang Diablo Rosso. upsize. Nah, Masnya itu nggak suka ban yang soft compound atau gimana Mas? Kok pilihnya ke Diablo Rosso ini? Kalau soft compound ya, yang sepengetahuan gue nih Iya. pribadi, soft compound itu kalau untuk harian kayaknya kurang worth it karena Boros juga, cepat habis, cepat mikis juga, sama lebih berat ya. lebih berat. Terus untuk ke atas nih Mas, ke bagian sen depan Ya, dan depan gue pakai SIP yang clear, pakai SIT yang clear. SIP yang clear. Terus untuk headlamp Karena pakai Daymaker pakai Daymaker yang DRL ya. DRL, udah kita DRL. Terus untuk handle kanan kiri Mas, Handle-nya gue masih yang standar aja sih. pakai standar. Iya, Oh, handle. tapi di chrome ya itu ya. Ya ini handle di Chrome aja. Hand gripnya pakai Mas. Hand grip gue pakai Zelioni. Hand grip Zelioni, stabilizer Zelioni. Zelioni. Kalau boleh tahu tuh itu stangnya diapain ya Mas? Kok bisa bengkok gitu? Ini tuh namanya drop head ya. Di drop head. Iya. Mungkin lebih kalau gue kan suka ke racing look, jadi buat penampilan gue kayaknya harus drop head deh gitu. Drop head. Iya. Nah, ini tuh drop headnya berapa senti Mas? Kalau untuk motor gue 3 cm. 3 senti. Rabi juga ya. Itu Iya. drop head di mana Mas? Drop head di Jakarta. Drop head di Jakarta. Nah, terus untuk ke bagian tengah nih Mas. Bagian tengah ada apa aja Mas? Untuk bagian deck ini gue tuh pakai karetnya punya Waterspoon. Karetnya punya waterspoon. Iya, punya Waterspoon yang warna biru. Heeh. Karena konsep motor gue kan ada biru-birunya juga. Iya. Jadi nyambung ke sini. Sama nge-custom cover busi. Saklar. Nah,
Untuk karet-karet yang dari Vespa Primavera Sin Water Spoon itu copotan dari water spoonnya atau emang beli di dealer mas? Gue beli inden sih. Beli inden. Lanjut ke bagian belakang nih dari stop lamp. Stop lampnya Stop lamp itu gue butain, jadi ditutup plat dan dempul itu gue ganti pakai logo BMW. Nah, kenapa terinspirasi seperti itu mas? Ada pandangan dari mana? Nah, historinya Iya, historinya kok bisa sampai kayak gitu? gimana ya? Sebenarnya gue dulu kan anak Beamer juga ya. Nah, suka kayak ngedrift, Iya. anak-anak Bandung itu tuh kayaknya kok kalau ada gue tuh pernah nonton Vespa Race dan itu bener-bener buta semua. Oh, yang bagian belakang? Bagian belakang tuh buta semua. Iya. Kok ada yang kurang? Terlalu polos gitu ya? Kalau nggak buta paling di stikerin. Ya, di Biar stikerin. tutup. Nah, itu gue nggak. Kayaknya ada yang kurang ya, kurang elegan ya. Kurang elegan. Kayak kesannya terlalu polos banget ya kalau cuma dibutain aja. Nah, ya. Terus dikasih logo BMW itu ya? Kasih logo BMW. Oh. Nah, terus untuk sen belakangnya pakai apa mas? Dan belakang masih ikut sama ini SIP yang clear juga. Pakai sabi yang clear Iya, juga ya? bagian belakang. Nah, untuk knalpotnya sendiri pakai apa mas? Gue pakai Cjiro yang M3. Pakai Cjiro. Tuh guys, Cjiro guys yang jelas-jelas aja. Buat touring worth it, Enak ya knalpotnya? gokil. Terus ke bagian velg belakang. Velg belakang pakai apa mas? Velg belakang masih ikut juga Primavera ABS. Masih Primavera ABS ya? Iya. Bannya juga Diablo Bannya Rosso. sama Diablo Rosso yang upside 130. Oh. Terus ke bagian sok belakang Sok belakang pakai Orleans pakai sok Orlin yang P8 801. P802 P802 yang belakang. Iya. Nah, sekarang aku mau nanya mas, kenapa konsep motornya kayak gini mas? Warna-warni gitu. Terutama kan gue udah pernah main di Simple Elegan ya. Simple elegan. Simple Elegan contohnya tuh yang main cuma satu warna, Ya. clear, bawahnya chrome. Heeh. Nah itu gue udah pernah dan gue mungkin ngerasa bosen kali ya. Rasa bosen. Rasa bosen ada dan ya udah gue putusin buat main gini aja, buat airbrush motor gue. Nah, airbrush kayak gitu tuh lihat pandangan dari mana mas? Dari warna-warnanya. Konsep ini diambil dari mobil NASCAR. Oh, dari mobil NASCAR. NASCAR. Dia kan motifnya rame nih. Ya. Jadi gue suka nih sama mobil NASCAR. Ya gue ini aja collapsin sama motor. Cakep sih jadinya sih. Ya. Nah, terus untuk velgnya kenapa diwarnain ke biru mas? Untuk velg ke biru ya, karena nyocokin sama yang tadi kan. Kayak Iya. udah dari list biru, dua velg biru. Kalau warna yang lain mungkin mati ya. Oh, Kecuali biru ini kan juga biru glossy. Oh, soalnya kan biasanya kalau orang-orang pakainya yang warna simbol kayak silver atau hitam. Nah, terus kita lanjut ke bagian mesin boleh ya mas? Boleh. Nah, untuk bagian mesin sendiri tuh di seher berapa mas? Gua di seher 62. 62. Ya, 62. Berarti kenanya di 177 ya? 177. 177. Nah, terus dari klepnya sendiri, klep gede, klep kecil atau klep tanggung mas? Klep gede. Klep gede ya? Iya. Nah, untuk struknya berarti Gua kalau main stroke masih standar. kekasnya masih standar pabrik ya? Standar pabrik. Dari kiriannya nih, kiriannya tuh ambilnya dari part standar modif atau aftermarket mas? Oh, kalau gue standar modif dari part originalnya Vespa, gua ya but aja. But aja. Nah, berarti kalau motor ini tuh di mesinnya berarti standar modif semua ya? Standar modif. Nah, itu kalau boleh tahu di bengkel mana mas? Gua bengkel di Laksana Motor Speed Laksana Motor Speed, itu di daerah mana mas? di daerah Cijantung Kalisari. Di Jantung Kalisari.
Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu yang buat anak Jaktim boleh ya main ke bengkelnya. Boleh banget. Nah, terus kemarin katanya Vespa ini kebakar ya, Mas? Iya, sempet kebakar Vespa gue. Nah, itu boleh diceritain, Mas, kenapa kok bisa kebakar? Jadi awal cerita itu gue lagi niatnya mau coating kan. Iya. Mau coating poles itu biar motor gue clean. Iya, biar clean. Biar bersih. Tapi pas dapat kabar itu motor tiba-tiba kebakar karena ada injektor itu yang lepas. Oh, injektornya lepas. Ya, injektor lepas, dipaksa buat starter. Terus ada percikan api udah. Nah, itu tuh pas kebakar masih ada di situ apa enggak? Menurut orang yang itu yang bawa motor dia. Berarti masnya enggak ada di tempat Nggak kejadian ada di ya? tempat. Nah, dengar kabar itu langsung shock enggak, Mas? Pasti shock berat. Pasti sih. shock Soalnya berat ya? Ini Vespa kesayangan gua ya, yang gua rawat dari awal sampai saat ini. Yang bisa bawa nama gua ya Vespa gua. Untuk kerusakannya di bagian mana aja, Mas? Kerusakan paling parah di kabel bodi. Berarti ganti kabel bodi pasti ya, Mas? Kabel bodi ganti habis. Terus bagian apa lagi yang paling rusak? TPS di terminal bodi itu kebakar. Velocity gua kan pakai teflon, Iya, pakai teflon, itu kebakar juga. kebakar juga. Ya. Untuk bodi Untuk bodi hancur parah. hancur parah. Di bagian dalam itu udah bener-bener hitam, catnya ngeletek semua. Di bagian luar lingkar jok itu juga kebakar. Termasuk joknya kebakar. Oh. Tadi udah dijelasin ya, guys, alasan kebakarnya karena apa, tragedi kebakarannya yang rusak apa aja. Nah, terus habis kebakaran itu langsung dibenerin atau didiemin dulu, Mas Vespanya? Waktu itu juga langsung gua bawa pakai towing ya. Ada namanya bengkel, boleh sebutin nama catnya? Boleh. Namanya Ripen Puncak. Bang Sagui ya? Asagui. Ya, langsung gua kontak dia, gua calling. Malam itu juga ngebawa Vespa gua. Oh, bagus, Pak. Nah, Mas mau tanya, kalau Vespa yang satu ini tuh pernah untuk balapan belum? Balap liar atau balap resmian dulu? Kalau balap resmi belum, tapi kalau liar udah pernah. Udah pernah? Udah Nah, pernah. ini tuh udah main berapa kali, Mas Vespa ya? Vespa ini main 3 kali. 3 kali? 3 kali. Itu sama bengkel mana aja, Mas, kalau boleh disebutin? Kalau bengkel kayaknya jangan deh. Jangan ya? Takutnya itu kan sensitif. Iya, gitu. sensitif. Tapi yang kalau udah tahu, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Nah, ada nggak, Mas, momen balap terseru? Momen balap terseru ada. Pasti ada ya? Ada. Motor gua mau start ditendang. Sama? Ada Sama pihak lawannya? pengamanan di situ tendang. Jadi joki gua tuh jatuh. Ya udah, batal lepas dulu malam itu. Oh, batal lepas. Karena ditendang. Tapi akhirnya jadi lepas. Akhirnya malam banget jadi lepas. Jadi lepas. Nah, joki yang pernah bawa motor ini tuh siapa aja, Mas? Joki sih satu doang sih joki gua. Wasis TY Oh, Wasis. TY 55. Heeh. Joki tua. Terus untuk dari Masnya sendiri tuh ada komunitas ya di Jakarta? Ada komunitas namanya Metro Scoot. Metro Scoot tuh ada di daerah Jakarta mana, Mas? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Yang mau gabung Metro Scoot boleh nggak, Mas? Boleh banget. Boleh banget. Nah, Masnya tuh ketuanya Metro Scoot ya? Ya, kebetulan gua ketua dari Metro Scoot. Nah, awal ini bahas Metro Scoot dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Masnya awal gabung Metro Scoot tuh tahun berapa? Atau Mas yang ngediriin? Ngediriin itu di 2019 2019 awal. awal. Itu berarti yang ngediriin Masnya? Iya.
pertamanya itu berapa orang mas? Awal Metro Scoot member itu cuma founder ya. Sebenarnya founder itu 8 orang. Cuma 8 orang. 8 orang founder itu. Sekarang udah sampai? Sekarang itu 60. Udah sampai 60 orang. 60 member. Semakin berjalannya waktu semakin banyak ya mas? Semakin banyak. Dan itu tuh udah di sortir ya. Tadinya udah 80. Nah, namanya komunitas tuh ada yang punya masalah, ada yang Pasti tuh. nggak sering kumpul, cuma sesekali. Ya. Itu pasti pemutihan ya. Kita balik bahas motornya lagi mas. Ya. Terus untuk kedepannya nih bakal ada project apa lagi dari motor ini mas? Mungkin buat project udah ngomong sama mekanik sih ya. Kayaknya mau bakal turun 201. Mau ikutan resmian? 201. Di spek ini atau upspec mas? Di upspec. Upspec. Udah ada niatan mau ke berapa? Udah ada? Ada niatan. Berarti udah hitungannya udah vakum liaran dulu ya? Vakum liaran dulu. Mau- Bukan vakum sih, emang udah nggak lagi deh. Udah nggak Iya, lagi. Soalnya emang mungkin gue juga ngelanggar aturan juga. Oh. Pertama, terus kedua ya yang udah nih kejadiannya waktu itu ditendang. Gue kasihan joki gue, motor gue juga hancur. Ya udah, jadi akhirnya udah cukup. Berarti yang ditendang itu di partai terakhir itu ya? Partai terakhir. Nah, terus untuk susah seneng buat motor ini apa mas? Dari susahnya dulu deh. Susahnya motor ini gue ngomongin susah dari awal sampai akhir, ini motor nggak pernah buat gue susah sih. Nggak pernah buat susah? Alhamdulillah gue dari 2018 itu motor langsung di bore up 62. Ya main-main 62 itu 2018 pertengahan ya. Dari Berarti- kirian, dari porting cam, semuanya 62 gue nggak pernah jebol. 62 nggak pernah jebol? Sampai saat ini nggak pernah jebol, dan gue soalnya tangan gue emang nggak sekolah. Jadi asal gas. Alhamdulillah Tapi aman, dipakai touring juga aman. aman, alhamdulillah. Nah, sebelum touring ke sini pernah touring ke kota lain belum mas? Udah Kemana itu? ke Bandung pernah, ke Geopark Ciletuh pernah. Itu juga aman banget. Aman. Gue anak-anak gue tau lah ya, gue speeding kayak gimana, jalannya sepi, adu mekanik lah bahasanya. Wajar sih kalau gitu Ya, mas. Nah, terus untuk senengnya mas? buat senengnya motor gue bisa ngebanggain nama Metro. Oh, buat nama komunitasnya ya mas? Ya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan dari question ya mas, question box dari IG. Ya. Itu repaint apa dekal mas? Ini tuh rig paint airbrush full. Airbrush full. Boleh dikletek aja kalau bisa. Coba guys, yang mau ngeletek. Yang mau ngeletek silakan. Kalau ketemu di jalan, bang letekin dulu. Nggak apa-apa. Terus dari Fahriya Jason, spek jelasnya dong. Spek jelas. 62 lap lebar, TB down drive ukuran 32, FPR sama geser sentrik. Geser sentrik. Nah, untuk ECU-nya, ECU gue masih standar. ECU masih standar. Nah, nggak mau ganti ke ECU racing nggak mas? Gue masih mau ngemaksimalin 62 gue sampai bener-bener tuh ya kayak ECU. Oh, berarti pengen jadiin ECU standar kayak ECU racing. Tapi kan orang itu mau instan karena ECU racing. Iya. Kalau gue nggak, mau maksimalin ECU gue yang ini. Berarti itu ya berproses lah mas. Berproses. Harus ada prosesnya ya mas. Tuh. Nah, mas, makasih banyak udah mau di-review, udah nyempetin waktunya. Thank you. Sekian dari saya, Maela Didar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel dari SH Media. Dan yang kepo sama motor ini boleh ke IG mana mas? Metro Scoot aja. Metro Scoot. Nah,
Sekian dari saya, salam Slebeo.